Kisah pilu keturunan Hindu masuk Islam. Keyakinan dan keimanan dalam beragama, memang tidak bisa disuruh dan tidak bisa dicegah siapapun. Tergantung pada orang yang sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti orang ini. Orang ini bernama asli Komanga Sulastre. Dia keturunan asli agama Hindu. Dia dilahirkan dan dibesarkan di Bali. Kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya beragama Hindu. Setelah berumur 19 tahun, Komanga Sulastre memohon pada orang tuanya mau pindah agama. Dari agama Hindu ke agama Islam. Namun orang tuanya tidak merespon permintaan Komanga Sulastre anaknya itu. Dikarenakan tidak ada jawaban dari orang tuanya. Maka dia pergi dari rumahnya di Bali, ke daerah Jawa Timur. Itu kan kuliah di Denpasar. Resmi preman ke Denpasar langsung lari ke Jepang. Reng sepona tak tahu dia masuk Islam dia, Pak. Masa tahun belum masuk Islam, barat 2 tahun, papa sakit. Asalnya Mas Elam dan Komang Sulastre. Komang Sulastre. Memang kepergiannya Komang Sulastre tidak sepengetahuan kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Dia pergi diam-diam meninggalkan kampung halamannya ke daerah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Asem Bagus Situbondo, Jawa Timur. Sekolah aja. Sibli Nyama, nikah satu tradisi. Kiai As'ad. Dengan hati yang tulus dan tekad yang bulat, Komang Sulastre rela meninggalkan segalanya yang dicintai di kampung halamannya selama ini. Sejak dia masih kecil, demi keyakinan dan kepercayaan dalam menjalani hidup di dunia dan akhirat kelak. Komang Sulastre dengan seorang diri tanpa membawa apa-apa, akhirnya bertekad untuk mondok di pesantren Salafiyah Asy-Syafi'iyah Sukorejo. Setelah dia menjadi santri di pondok pesantren tersebut, Komang Sulastre namanya diubah oleh Kiai As'ad Samsul Arifin, pengasuh pondok pesantren itu sendiri. Yang kemudian menjadi nama Imam Adi Mohtar. Pukul 6 sebelum kelas, kurang akan air. Pas pukul setengah setong setelah sholat duhur, kurang akan nasi jepun. Cukona tempe sekerak, ambil uya cabai, ben merogi. Penyeluruh kangen malam, kurang akan air boleh, tapi kok betah. Oke. Kenapa? Kan jadi buru-buru hidayah keluar apa-apa. Kini Imam Adi Mohtar yang nama aslinya Komang Sulastre itu menjalani hidup di pondok pesantren dengan penuh kesengsaraan. Dia hidup hanya seorang diri, tanpa siapa-siapa. Makannya pun dibantu teman-teman yang prihatin terhadap dirinya. Makan hanya 1 kali sehari. Itu pun kalau ada teman yang memberinya. Kadang-kadang seharian hidup tanpa makan apa-apa, hanya minum air putih. Biasanya orang lain pagi makan nasi. Dia hanya minum air putih. Orang lain biasa makan 2-3 kali sehari. Dia hanya mengharap sesuap nasi dengan belas kasih teman. Orang lain mendapat kiriman dari kampung halaman. Dia hanya mengharap datangnya keajaiban. Namun dia tidak patah semangat demi terciptanya keyakinan dan keimanan menancap kuat di dalam hati sanubarinya. Walaupun dia harus hidup hanya sebatang kara, dan tidak punya siapa-siapa di dalam kehidupannya, akan tetapi dia tetap semangat dan tetap tegar menghadapinya. Ya, saya sepondok para guru dari Podai, kasar. Dari Podai sebenarnya. Podai, gitu. Ada ngontuk dengan mana kok. Kebiasaan tidak umina. Kalau kan hidup orang-orang yang Podai, yang berasa gitu. Zaman dulu dan saya bukan banyak. Setelah beberapa hari menjalani hidup kesengsaraan di pondok pesantren, keajaiban datang terhadap dirinya. Di suatu hari ada temannya dari desa Podai Sumeneb Madura, mendapat kiriman dari orang tuanya dari kampung halamannya. Lalu temannya tersebut bercerita pada orang tuanya itu, tentang diri Imam Adi Mohtar yang asal mulanya dia bernama Komang Sulastre dari Bali. Dia asal mulanya beragama Hindu. Sekarang dia sudah pindah memeluk agama Islam. Lalu temannya itu melanjutkan menuturkan semua, asal-muasal kehidupan Imam Adi Mohtar tersebut, dari kecil sampai kini, sampai dia masuk ke agama Islam. Lalu orang tua dari temannya itu mendengarkan dengan seksama, penuturan anaknya itu, atas semua kepribadian orang yang kini bernama Imam Adi Mohtar tersebut. Lalu orang tua dari temannya itu menjadi tersentuh hatinya atas kepribadian Imam Adi Mohtar tersebut. Akhirnya orang tua dari desa Podai itu setiap kali mengirim kebutuhan anaknya ke pondok pesantren. Dia selalu mengirim 2 kebutuhan. Yang satu untuk anaknya sendiri. Dan yang satunya lagi untuk Imam Adi Mohtar yang asal mulanya bernama Komang Sulastre tersebut. Maka sejak saat itu, Imam Adi Mohtar tidak lagi mengalami keterlambatan soal makanan, karena ada orang berhati mulia dan tulus membantunya. Setelah 2 tahun berada di pondok pesantren Salafiyah Asy-Syafi'iyah Sukorejo Asem Bagus Situbondo tersebut,
Orang tua laki-lakinya meninggal dunia. Dia mendapat harta warisan berupa tempat tinggal dan 2 petak sawah dari orang tuanya tersebut. Namun Imam Adi Mokhtar tidak mengambilnya. Karena tidak berkewajiban mengambil harta warisan tersebut, karena dia sudah berbeda agama dengan orang tuanya itu. Di akhir cerita, setelah 15 tahun belajar dan mendalami ilmu keagamaan di pondok pesantren Syalafiyah Asy-Syafiyah Sukorejo tersebut, Imam Adi Mokhtar yang asal mulanya bernama Komang Sulastra tersebut, sudah waktunya keluar dari pondok pesantren. Maka Imam Adi Mokhtar 2 tahun berkelana sampai ke daerah Pamekasan, Madura. Setibanya di kota Pamekasan, Madura, dia bertemu dengan wanita pedagang daging sapi, di salah satu pasar di kota Pamekasan. Kemudian dia mencintai wanita tersebut, sampai akhirnya terjadilah suami istri dengan wanita yang dicintainya tersebut. Maka sejak saat itu, Imam Adi Mokhtar menetap di daerah kota Pamekasan bersama istri tercintanya, sampai saat ini. Begitulah lika-liku kehidupan anak manusia, yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang asal mulanya tidak pasti, akhirnya menjadi nyata atas kehendaknya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe, dan like. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar, di bawah video ini. Terima kasih. Satu, dia mau mayis itu akalnya itu sehat. Kedua, masuk waktu. Ketiga itu tahu rukun wudu, pas tahu baca Fatihah, tahu rukun-rukun sholat. Kan salah satunya kan Fatihah. Waktu Fatihah nanti